Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk pengganti ya, pengganti video sebelumnya karena banyak putus-putus suaranya. Insya Allah ini adalah penggantinya. Mudah-mudahan ini baik. Pelajaran pada pertemuan kali ini adalah tentang huruf jar. Kita akan belajar tentang huruf jar. Di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya huruf jar. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita belajar 4 dulu huruf jarnya. 4 huruf jar. Sebetulnya huruf jar ini banyak ya, banyak. Dan yang kita pelajari 4 dulu di pertemuan kali ini. Dan ini juga akan kita jadikan 2 pertemuan ya. Sekarang kita belajarnya yang ala dan fi dulu ya. Di dalam kitab Durusul Lughah yang kita pelajari, kita masuk kepada pelajaran yang keempat, yaitu Ad-Darsu Rabi, pelajaran yang keempat tentang huruf jar ya, tentang huruf jar. Pelajaran yang keempat ini adalah tentang huruf jar. Nah, huruf jar banyak ya di dalam bahasa Arab. Dan ini termasuk kepada huruf ma'ani ya. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah mengenal bahwa di dalam bahasa Arab itu kita mempelajari tentang 3 ya. Yang pertama itu tentang isim, yang kedua tentang fiil, yang ketiga tentang huruf. Kemarin kita belajar tentang isim saja ya, isim saja. Kitabun, kolamun, sarirun, babun, dan lain sebagainya. Itu adalah isim ya. Dan sekarang kita di bab ini, bab yang keempat, pelajaran yang keempat ini kita belajar tentang tentang huruf ya, tentang huruf. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa huruf itu ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Huruf ma'ani adalah huruf yang memiliki makna, dan huruf mabani adalah huruf yang tidak ada maknanya, seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Itu adalah huruf mabani ya, huruf yang tidak ada maknanya. Kalau ini yang kita pelajari sekarang adalah huruf ma'ani ya, huruf yang ada maknanya. Contohnya min, ila, ala, fi ya, yang ini. Nah, fi artinya di atau di dalam ya. Kita pahami, ini harus hafal bahwa fi adalah artinya di atau di dalam. Ala artinya di atas. Ala artinya di atas. Ini adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Tetapi huruf-huruf ini tidak dapat dimengerti maknanya ya kalau tidak digabung dengan yang lain gitu. Akan dapat difahami maknanya kalau digabung dengan kalimat yang lain. Contohnya ini fi, di, atau di dalam. Kita bilang misalkan fi saja, di dalam. Nah, berarti tidak tahu kita itu maksudnya apa di dalam tuh. Itu adalah huruf ya, huruf. Nah, tapi kalau misalkan kita gabungkan dengan yang lain, dengan masjid misalkan. Fil masjidi, di dalam masjid. Oh, berarti ngerti kita, oh di dalam masjid. Umar fil masjidi misalkan. Umar
berada di dalam masjid. Itu ya artinya. Kemudian min artinya dari. Ya, min ini artinya dari, ila artinya ke. Gitu. Ila artinya ke. Nah, huruf jar ini menyebabkan kata atau isim yang terletak setelahnya menjadi majrur. Jadi isim yang terletak setelah huruf jar ini menjadi majrur dengan dibaca kasroh. Ya, yang mananya yang dibaca kasroh yaitu pada huruf terakhir pada isim tersebut. Itu ya. Jadi huruf jar ini dapat majrurkan, dapat menjarkan, mengkasrohkan huruf yang di depannya. Contohnya fil baiti. Nah, kata baiti di sini jangan diartikan, jangan dibaca baitu karena ada fi. Nah, fi ini gunanya adalah untuk menjarkan, mengkasrohkan isim yang ada di depannya. Jadi al baiti di sini harus dibaca baiti. Nah, jadi jangan baita atau al baitu. Fil baiti harus dibacanya kasroh gitu ya, karena salah satu fungsi dari huruf jar itu ya, fungsinya karena disebut huruf jar itu karena dia mengkasrohkan. Contoh yang kedua, alal maktabi. Nah, maktabi ini harus dibaca kasroh ya, jangan dibaca al maktabu. Alal maktabu jangan, tapi harus dibaca alal maktabi. Harus bi ya di sininya. Ini salah satu fungsi dari huruf jar. Fil baiti artinya di dalam rumah. Kalau alal maktabi artinya di atas meja gitu ya, di atas meja. Nah, contoh yang lain, Muhammadun fil baiti. Nah, Muhammadun fil baiti. Nah, fil baiti ini ti ya, karena ada fi. Muhammadun fil baiti. Muhammad di dalam rumah. Terus al-qalamu, pensil itu atau pena itu, alal maktabi, di atas meja. Itu ya. Itu adalah fungsi dari huruf jar ya. Dan ini harus hafal ya. Huruf jar ini harus hafal. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas, min artinya dari, ila artinya ke. Dan ketika isim didahului dengan huruf jar, maka isimnya itu harus dibaca kasroh. Kalimat akhirnya ya, huruf akhirnya. Ini bait fil baiti alal maktabi gitu ya. Harus dibaca kasroh. Nah, kita praktekkan kepada bukunya ya. Silahkan kalian buka bukunya, ini halaman 21 ya. Halaman 21 bukunya. Nah, dibuka di bukunya halaman 21. Nah, ini. Nah, ini ya. Ad-darsu rabi. Ad-darsu rabi artinya pelajaran yang keempat. Ya, kita masuk ke pelajaran keempat. Nah, di sini ada contohnya al-baitu, awalnya al-baitu. Nah, karena diawali dengan huruf jar, dibacanya menjadi fil baiti. Al-baitu, rumah itu. Fil baiti, di rumah itu. Gitu. Jadi dibacanya di rumah itu. Di dalam rumah itu. Al-masjidu tuh asalnya kan do, ada fi jadi fil masjidi. Nah, jangan fil masjidu tapi harus dibaca fil masjidi ya.
harus dibaca fil masjidi. Al maktabu dibacanya ada ala, jadi alal maktabi, ya, di atas meja. As-sariru awalnya ru, tapi ada ala sariri. Nah, dibacanya ala sariri. Jadi di atas ranjang gitu. Nah, ini prakteknya. Kita baca dan juga diartikan ya. Kalian juga harus baca dan juga diartikan. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Nah, aina artinya di mana, ya. Aina ini artinya di mana. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Nah, ini kan pakai dun. Iya. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa. Nah, huwa ini adalah kata tunjuk. Kata ganti. Huwa kata ganti orang ketiga. Nah, menunjukkan kepada laki-laki. Artinya dia. Nah, huwa artinya Muhammad fil ghurfati. Nah, ghurfati karena ada fi. Jadi dibacanya ghurfati. Ya. Huwa fil ghurfati. Dia maksudnya Muhammad fil ghurfati, di dalam ruangan atau di dalam kamar. Gitu, ya. Dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun. Nah, dan di mana Yasir? Wa ini artinya dan, ya. Wa artinya dan. Dan di mana Yasir? Nah, dan di mana Yasir? Huwa. Nah, karena menunjukkan kepada Yasir, huwa dia pakainya huwa karena mudzakkar, ya. Yasir mudzakkar. Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Hammam artinya kamar mandi, ya. Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Nah, kalau Aminah ini perempuan, pakainya hiya untuk kata gantinya. Hiya dia perempuan, itu artinya dia. Hiya itu. Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Matbakhi artinya dapur, ya. Matbakhi artinya dapur. Fil matbakhi karena ada fi, matbakhnya ini pakainya khi. Fil matbakhi, jangan fil matbakhu, ya. Nah, ada huruf jar fi. Terus aina, di mana? Al-kitabu, buku itu. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa dia. Nah, huwa pakai huwa, ya, karena al-kitabu. Al-kitabu ini bentuknya mudzakkar, bentuknya laki-laki. Ya, baik benda maupun yang berakal maupun tidak berakal di dalam bahasa Arab itu dikategorikan laki-laki dan perempuan. Kalau benda yang tidak ada tak marbutohnya, tak bulat seperti ini, berarti mudzakkar, laki-laki, ya. Kalau ada tak marbutohnya berarti muannats. Al-kitabu huwa alal maktabi. Nah, dia di atas maktabi, meja. Nah, gitu. Alal maktabi, di atas meja. Nah, ada ala, harus dibacanya maktabi, jangan maktabu. Gitu, ya. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Nah, kalau sa'atu ini pakainya hiya, ya. Aina sa'atu hiya ala sariri. Dia di atas ranjang. Tuh, ya, dia di atas ranjang. Itu. Nah, ini ada ala. Berarti di sininya harus dibaca ri. Ala sariri, jangan ala sariru atau ala sariro. Tapi harus ala sariri karena ala, ya, pakai ala. Huruf jar. Ulang lagi, kita baca. Diulang lagi.
Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di kamar, di ruangan. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dapur, berada di dapur. Ainal kitabu, di mana kitab atau buku? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam, jam tangan? Hiya ala sariri, dia di atas ranjang. Nah, itu ya, itu untuk pelajarannya. Untuk tugasnya ini ada tamarin, latihan-latihan. Tugasnya ini ya, ajib anil as'ilatil atiyati. Kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan jawabannya terdapat di sini semua. Ya, terdapat di sini semua. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini ada 11 pertanyaan nih. 11 pertanyaan itu jawabannya semua ada di sini. Ya. Yang pertama, ainal kitabu, di mana kitab? Kitab ada di mana? Nah, di sini dibaca ya. Terus aina Muhammadun, di mana Muhammad? Di sini ada ya. Jadi harus merujuk kepada ini ya untuk menjawabnya. Terus selanjutnya, aina sa'atu, di mana jam tangan? Aina Yasirun, di mana Yasir? Jawabannya tadi ada ya. Yasir ada di mana? Aina Aminatu, di mana Aminah? Aminatu fil ghurfati, apakah? A kan ada A ya. Dibacanya apakah? Apakah Aminah di kamar? Ya, jawabannya ada di situ. Yasirun fil matbakhi, apakah Yasir ada di dapur? Man fil ghurfati, siapa yang ada di kamar? Nah ini. Siapa yang ada di kamar? Waman fil hammami, dan siapa yang ada di kamar mandi? Madza alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Madza ala sariri, apa yang ada di atas ranjang? Nah, ini jawabannya semuanya ada di sini. Ya, silahkan diisi. Diisinya harus di bukunya, di buku paketnya. Jangan diisi di buku tulis, ya. Harus diisi di buku paket. Di sininya kan ada titik-titiknya, ya. Di situ diisi langsung di titik-titiknya. Ya, makanya harus punya semuanya bukunya. Harus diisi di titik-titiknya. Nah, di titik-titik ini, ya, harus diisi. Tuh. Di titik-titik itu sudah ada di garis-garis ya. Nah, untuk jawabannya silahkan dikirimkan melalui Google Classroom ya. Melalui Google Classroom silahkan dikirimkan dan nanti juga Bapak akan periksa untuk bukunya. Nanti akan Bapak periksa di ketika PTM tatap muka ya. Kita periksa bareng-bareng dan kita betulkan bareng-bareng. Gitu, ya. Mungkin sekian ya untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita dan yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran Bapak khususnya dalam pelajaran bahasa Arab dan mungkin sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.